Halo semuanya, kami dari kelompok 9. Perkenalkan, aku Nada, dan bersama kelompokku, Aku Ana. Dan aku Zia. dari mata kuliah keamanan global. Pembahasan ini akan membawa kita melihat lapisan-lapisan konflik Nagorno-Karabakh, mulai dari sejarah panjangnya, identitas yang dipertaruhkan, perubahan kontra wilayah, serta faktor politik dan teknologi militer yang memperbesar dampaknya. Konflik ini menunjukkan bagaimana peristiwa di masa lalu dapat membentuk dinamika politik dan kekerasan hingga puluhan tahun kemudian. Sejarah, identitas etnis, dan klaim wilayah saling bertaut. Sementara, keterlibatan negara-negara besar menambah lapisan kepentingan geopolitik yang semakin kompleks. Untuk memahami mengapa konflik Nagorno-Karabakh terus berulang dan sulit diselesaikan, kita perlu melihat akar permasalahannya, apa yang diperebutkan, siapa saja pihak yang terlibat, kapan konflik ini mulai meletus, dan bagaimana situasinya berkembang hingga mencapai kondisi seperti saat ini. Kalau kita mau memahami konflik Nagorno-Karabakh, kita harus memulai dengan pertanyaan yang paling dasar. Apa sih sebenarnya yang menjadi titik perjuangan dari konflik ini? Nagorno-Karabakh adalah wilayah pegunungan yang secara internasional diakui sebagai wilayah dari Azerbaijan. Akan tetapi, secara historis, wilayah ini dihuni oleh mayoritas etnis dari Armenia. Menurut sensus Uni Soviet, pada tahun 1979, sekitar 75% penduduk Nagorno-Karabakh adalah etnis Armenia. Jadi, dari awal, identitas dan batas politiknya memang sudah tidak sinkron, dan inilah yang menjadi awal dari permasalahan tersebut. Kalau kita bicara siapa saja yang terlibat, jawabannya bukan hanya Armenia maupun Azerbaijan saja. Pada masa pemerintahan Uni Soviet, kebijakan Joseph Maria Stalin menempatkan Nagorno-Karabakh sebagai Nagorno-Karabakh Autonomous Oblast atau NKAO di bawah Azerbaijan. Keputusan ini menjadi keputusan yang banyak dikritik oleh sejarawan sebagai strategi divide and rule. Setelah Uni Soviet runtuh, muncul aktor lain seperti kelompok separatis Armenian di wilayah tersebut, Rusia sebagai mediator dan penjaga perdamaian, Turki sebagai pendukung Azerbaijan, hingga organisasi internasional seperti OSCE Minsk Group. Sekarang, kapan sih konflik ini mulai benar-benar meledak? Titik baliknya terjadi pada tahun 1988 ketika Uni Soviet mulai melemah. Parlemen regional Nagorno-Karabakh mengajukan permintaan resmi untuk dipindahkan dari Azerbaijan ke Armenia. Permintaan ini memicu unjuk rasa yang sangat besar di kota Yerevan serta kerusuhan anti-Armenia di kota Zumgay, Azerbaijan yang menewaskan puluhan warga Armenia. Setelah Armenia dan Azerbaijan merdeka pada tahun 1991, kekacauan ini berkembang menjadi perang besar selama 3 tahun. Perang pertama terjadi pada tahun 1991, di mana pertempuran ini mayoritas terjadi di Nagorno-Karabakh itu sendiri dan 7 distrik sekitar yang akhirnya dikuasai oleh pasukan Armenia. Menurut International Crisis Group,
Perang ini menyebabkan sekitar 30.000 korban jiwa dan lebih dari 1 juta pengungsi dari kedua belah pihak. Setelah gencatan senjata terjadi pada tahun 1994, wilayah ini memasuki fase frozen conflict, yaitu tidak benar-benar perang, tetapi juga tidak ada perdamaian yang jelas. Lantas, kenapa konflik ini tidak pernah selesai selama puluhan tahun? Penjelasannya cukup kompleks. Pertama, Armenia merasa mereka berjuang untuk melindungi penduduk etnis Armenia yang tinggal di wilayah Nagorno-Karabakh. Sementara itu, Azerbaijan berpegang teguh pada prinsip integritas teritorial yang diakui oleh PBB. Bahkan dalam resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 822, 853, 874, dan 884 pada tahun 1993, PBB secara tegas menyebut bahwa Nagorno-Karabakh adalah bagian dari wilayah Azerbaijan. Ditambah lagi, kepentingan geopolitik negara besar membuat segala upaya perdamaian berjalan sangat lambat. OSCE Minsk Group yang dipimpin oleh Rusia, Perancis, dan AS berulang kali gagal membawa kedua negara pada kesepakatan final. Nah, bagian paling penting dan menarik adalah bagaimana konflik ini berkembang di era modern. Pada tahun 2020, Azerbaijan melakukan modernisasi militer besar-besaran. Menurut laporan ISS atau International Institute for Strategic Studies pada tahun 2021, Azerbaijan membeli drone dari Turki dan sistem persenjataan dari Israel. Perang 2020 berlangsung selama 44 hari dan hasilnya mengejutkan banyak pihak. Azerbaijan berhasil merebut kembali sebagian besar wilayah yang hilang pada tahun 1990-an. Namun, puncak dramanya terjadi pada September 2023. Azerbaijan melancarkan operasi militer kilat yang menyebabkan kejatuhan total Nagorno-Karabakh. Pemerintahan separatis Armenia di wilayah itu kemudian mengumumkan pembubaran resmi mulai Januari tahun 2024. Akibat operasi tersebut, lebih dari 100.000 warga Armenia melarikan diri ke Armenia dalam waktu kurang dari 2 minggu. Amnesty International dan Human Rights Watch menyebut eksodus tersebut sebagai salah satu perpindahan penduduk tercepat di kawasan Eropa modern. Kalau kita lihat keseluruhan perjalanannya, konflik Nagorno-Karabakh adalah contoh nyata bagaimana sejarah, identitas, dan juga kepentingan geopolitik bertabrakan dalam satu titik. Lalu, bagaimana sih peran negara-negara dalam menangani konflik Nagorno-Karabakh ini? Dalam konflik Nagorno-Karabakh, aktor negara menjadi elemen utama karena mereka terlibat langsung dalam klaim wilayah, perang terbuka, dan proses mediasi diplomatik. Konflik ini pada dasarnya adalah konflik antar negara Armenia dan Azerbaijan yang masing-masing memiliki kepentingan nasional yang bertolak belakang. Negara Armenia secara historis mendukung komunitas etnis Armenia yang tinggal di wilayah Nagorno-Karabakh. Dukungan ini sering disebut sebagai upaya perlindungan terhadap identitas, keamanan, dan hak hidup etnis Armenia di wilayah tersebut. Dari sudut pandang Armenia, konflik ini bukan sekedar soal wilayah, tetapi juga soal sejarah, identitas, dan solidaritas etnis. Sementara itu, Azerbaijan secara konsisten menegaskan prinsip integritas teritorial, yaitu bahwa Nagorno-Karabakh secara hukum internasional diakui sebagai bagian dari wilayah kedaulatannya. Azerbaijan melihat pendudukan wilayah tersebut oleh pasukan Armenia sebagai pelanggaran terhadap hukum internasional dan resolusi PBB. Karena itu, bagi Azerbaijan, konflik ini adalah upaya untuk memulihkan kedaulatan negara yang hilang sejak perang pada awal 1990-an. Selain kedua negara yang berkonflik, Rusia memainkan peran strategis sebagai aktor negara eksternal yang sangat dominan. Rusia bertindak sebagai mediator utama dalam konflik ini, terutama pada eskalasi besar tahun 2020. Rusia berhasil menengahi perjanjian gencatan senjata pada 9 November 2020 yang mengakhiri perang 44 hari antara Armenia dan Azerbaijan, sekaligus menempatkan pasukan penjaga perdamaian Rusia di wilayah sengketa. Namun, peran Rusia tidak bisa dipahami secara netral sepenuhnya,
keterlibatan Rusia didorong oleh kepentingan nasionalnya untuk mempertahankan pengaruh politik dan keamanan di kawasan Kaukasus Selatan. Selain itu, Rusia juga berkepentingan untuk mencegah perluasan pengaruh NATO dan aktor Barat di wilayah yang selama ini dianggap sebagai zona kepentingan strategisnya. Dengan kata lain, Rusia berperan sebagai mediator tetapi sekaligus sebagai aktor yang memiliki agenda geopolitik sendiri. Aktor negara penting lainnya adalah Turki. Turki muncul sebagai aktor eksternal yang sangat signifikan khususnya sejak Perang 44 Hari pada September 2020. Berbeda dengan Rusia, keterlibatan Turki tidak bersifat netral. Turki secara terbuka dan tegas mendukung Azerbaijan sebagai sekutu strategisnya, baik melalui dukungan diplomatik, militer, maupun teknologi pertahanan. Dukungan Turki terhadap Azerbaijan dilandasi oleh prinsip One Nation, Two States yang merepresentasikan kedekatan etnis, budaya, dan bahasa antara kedua negara. Selain faktor identitas, keterlibatan Turki juga mencerminkan kepentingan geopolitiknya untuk memperluas pengaruh regional di Kaukasus Selatan dan menantang dominasi Rusia di kawasan tersebut. Kehadiran Turki membuat konflik Nagorno-Karabakh tidak hanya bersifat bilateral, tetapi juga menjadi bagian dari dinamika persaingan kekuatan regional. Selain negara, konflik Nagorno-Karabakh juga melibatkan berbagai aktor non-negara yang berperan penting, terutama dalam aspek mediasi, kemanusiaan, dan pembentukan opini publik internasional. Salah satu aktor non-negara utama adalah Organization for Security and Cooperation in Europe atau OSCE melalui Minsk Group yang dibentuk pada tahun 1992. OSCE Minsk Group berfungsi sebagai forum mediasi antara Armenia dan Azerbaijan dengan tujuan mendorong penyelesaian konflik secara damai. Melalui pertemuan diplomatik, negosiasi, dan proposal perdamaian, OSCE berusaha menjaga komunikasi antara kedua pihak yang berkonflik. Namun, peran OSCE memiliki keterbatasan yang signifikan. Meskipun berhasil mencegah eskalasi konflik dalam beberapa periode, OSCE gagal menghasilkan solusi damai yang bersifat final dan berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas aktor non-negara institusional seperti OSCE tetap sangat bergantung pada kemauan politik negara-negara yang terlibat. Selain organisasi internasional, lembaga swadaya masyarakat, khususnya organisasi kemanusiaan, juga memainkan peran yang sangat krusial. International Committee of the Red Cross atau ICRC berada di garis depan dalam menangani dampak kemanusiaan konflik. ICRC terlibat dalam perlindungan warga sipil, pertukaran tawanan perang, evakuasi korban luka, serta pencarian orang-orang yang hilang akibat konflik. Dalam situasi di mana hubungan antar negara memburuk dan akses pemerintah terbatas, organisasi seperti ICRC menjadi aktor yang relatif netral dan dipercaya oleh semua pihak. Peran mereka tidak hanya menyelamatkan nyawa, tetapi juga menjaga martabat manusia di tengah konflik bersenjata. Aktor non-negara lainnya adalah media internasional. Media global seperti Al Jazeera berperan penting dalam memberitakan konflik Nagorno-Karabakh ke tingkat internasional. Media tidak hanya melaporkan perkembangan militer dan politik, tetapi juga menyoroti krisis kemanusiaan, penderitaan warga sipil, dan dampak konflik terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat. Pemberitaan media ini membentuk opini publik global dan secara tidak langsung memengaruhi sikap komunitas internasional serta kebijakan negara-negara terhadap konflik Nagorno-Karabakh. Dengan demikian, media menjadi aktor non-negara yang berpengaruh dalam dinamika keamanan global.
Sebagai kesimpulan, konflik Nagorno-Karabakh memperlihatkan bahwa isu keamanan global tidak bisa dilepaskan dari sejarah panjang, identitas etnis, dan juga klaim teritorial yang saling bertentangan. Ketidaksinkronan ini antara identitas penduduk dan juga batas dari suatu negara yang diwariskan sejak era Soviet menjadi akar konflik yang terus berkembang secara berulang-ulang selama puluhan tahun. Konflik ini juga menunjukkan bagaimana kepentingan negara memperumit upaya penyelesaian damai. Armenia dan Azerbaijan mempertahankan kepentingan nasional mereka masing-masing, sementara aktor eksternal seperti Rusia dan Turki menjadikan konflik ini sebagai bagian dari persaingan geopolitik regional. Akibatnya, Nagorno-Karabakh tidak lagi sekedar konflik lokal, tetapi juga menjadi isu keamanan kawasan Kaukasus Selatan. Selain aktor negara, peran aktor non-negara seperti OSCE, ICRC, dan media internasional juga penting dalam menjaga jalur diplomasi, memberikan bantuan kemanusiaan, serta membangun perhatian publik global. Namun, keterbatasan peran mereka memperlihatkan bahwa tanpa komitmen politik yang kuat dari negara-negara terkait, perdamaian yang berkelanjutan sulit diwujudkan. Melalui konflik tersebut, kita dapat melihat bahwa konflik yang dibiarkan berlarut-larut berpotensi berubah dari frozen konflik menjadi eskalasi kekerasan terbuka. Oleh karena itu, kasus ini menjadi pelajaran penting bahwa keamanan global membutuhkan pendekatan yang menyeluruh, tidak hanya mengandalkan kekuatan militer, tetapi juga keadilan historis, perlindungan hak asasi manusia, dan kerjasama internasional yang konsisten. Dan untuk kalian yang tertarik mendalami dinamika kompleks seperti ini, program studi hubungan internasional Universitas Muhammadiyah Malang adalah tempat yang tepat untuk kalian memulai. Di sini kami tidak hanya belajar mengenai teori, di sini kami juga belajar bagaimana membentuk pola pikir global yang kritis dan solutif. HI Merah Merah 1.